Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pertama saya di channel 2045. Kenalkan, saya Rana yang akan memandu dan membuka pikiran Anda soal banyak hal. Tapi jangan heran kalau lebih dominan soal gonjang-ganjing negara ini. Ya, misalnya kayak apa yang bakal saya bahas kali ini. PPKM darurat no, vaksin berbayar juga no, tapi minta Indonesia bebas COVID secepatnya. Bisa. Pak Jokowi bukan Superman. Kalimat itulah yang menjadi topik artikel saya kali ini. Jika dulu saat dikaitkan dengan Pilpres, saya begitu iba dengan keberadaan Pak Jokowi yang terus-menerus diserang caci maki, hujatan, hinaan, bahkan fitnahan yang bertubi-tubi dari para rival politik dan juga para pembenci Pak Jokowi. Dalam kasus menghadapi pandemi COVID-19 ini, lagi-lagi saya jatuh iba kepada Pak Jokowi. Pak Presiden Jokowi yang selama ini sudah terbukti mampu fokus kerja membangun Indonesia ke arah yang lebih baik lagi dari sebelumnya, tiba-tiba harus merombak seluruh rencana kerja yang sudah disusun rapi tentang pembangunan negara. Rencana pembangunan ibu kota baru tertunda, proyek puluhan triliun di Indonesia pun juga banyak sekali yang tertunda. Dan tentunya masih banyak hal lainnya jadi di luar rencana semula akibat terimbas virus corona yang melanda dunia termasuk Indonesia. Saat semua rencana yang sudah disusun rapi ini ambiar di depan mata kita, jelas membuat kekecewaan tersendiri bagi Pak Jokowi yang sudah memasuki periode kedua selaku masa terakhir pemerintahannya sebagai kepala tertinggi negara. Kesempatan terakhir Pak Jokowi mengukir prestasi membangun negara jadi tertunda semuanya. Sementara waktu terus berjalan dan tidak bisa diulang. Menyedihkan sekali kan tentunya. Tapi ternyata tidak cukup sampai di situ saja. Tenaga, pikiran, bahkan emosi dan perasaan Pak Jokowi sebagai bapak bangsa ikut terkuras saat melihat satu persatu anak bangsa gugur meninggal dunia akibat COVID yang sampai sekarang ini masih tinggi di negara kita. Semuanya terlihat dari raut wajah lelah Pak Jokowi yang bisa kita saksikan bersama dalam tayangan televisi maupun video yang beredar di media sosial. Jelas tergambar dalam ada beban dan kesedihan di sana. Dan I feel you Pak Jokowi. Padahal sebenarnya terkait COVID ini tidak ada satu negara pun di dunia ini yang siap menghadapinya. Begitu juga dengan semua kepala negara yang ada, termasuk Bapak Jokowi. Satupun dari kita tidak ada yang punya pengalaman saat diperhadapkan pada virus COVID yang menjengkelkan, jahat, dan tentu saja menyebalkan ini. Kenapa saya katakan COVID ini jahat? Berdasarkan pengalaman pribadi, dulu kematian akibat COVID banyak saya temui di lingkaran yang jauh dari kehidupan saya. Temannya teman saya yang meninggal akibat COVID. Si Anu, saudara jauh atau orang yang tidak saya kenal dengan baik yang meninggal gara-gara COVID. Tapi lama-kelamaan kematian akibat COVID ini saya rasakan semakin mendekat menimpa sahabat, kerabat, bahkan keluarga dekat yang saya sayangi. Dengan mata kepala saya sendiri, saya melihat hasil foto rongsem sahabat dan keluarga dekat saya, paru-parunya nyaris semua bagian berwarna putih terpapar virus corona. Mereka benar-benar meninggal gara-gara COVID, sekalipun ada banyak juga yang meninggal bukan karena COVID. Tidak bisa disangkali jika akhir-akhir ini tiada hari tanpa mendengar berita duka akibat COVID. Inilah yang senyata-nyata sedang terjadi dalam kehidupan kita sekarang. Fakta kejadian tentang sakit dan meninggal akibat COVID jadi begitu dekat dengan kita semua. Hidup seakan-akan hanya berjarak sejengkal dari maut saja. Dari sinilah saya jadi heran seheran-herannya pada masyarakat yang merasa hidupnya paling menderita karena terimbas pandemi. Padahal sudah nyata-nyata wabah corona ini juga menimpa dan menyusahkan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Sekalipun tidak bisa dipungkiri juga, ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara yang tidak pada tempatnya dari pandemi ini. Akhirnya secara keseluruhan sudah bisa ditebak jika dalam keadaan yang tidak mengenakan seperti ini, rakyat seringkali terjebak untuk menyalahkan kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah. Padahal harusnya disadari bahwa saat ini pemerintah sedang dihadapkan pada
si malakama. Kondisi yang memang serba salah. Apapun kebijakan yang diambil pemerintah pasti menyebabkan hal yang tidak mengenakan. Itulah buah si malakama. Dimakan salah, tidak dimakan pun juga salah. Padahal jika kita mau berusaha memahami sedikit saja tentang kebijakan si malakama yang diambil oleh pemerintah, sebetulnya kita bisa melihat ada kebaikan yang ditujukan bagi kita, seluruh rakyat Indonesia. Sayangnya kita sudah keburu sumpah bahkan emosi menanggapinya. Pertama, soal kebijakan vaksin berbayar. Adalah sebuah program vaksinasi gotong royong mandiri yang baru saja diluncurkan oleh pemerintah. Kebijakan vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma ini diambil pemerintah untuk memperluas program vaksinasi gotong royong yang telah ada. Sayangnya, program ini harus terhenti tanpa sempat bergulir. Keputusan penghentian ini pun keluar setelah muncul banyak reaksi dari pihak yang kontra terhadap kebijakan vaksin berbayar untuk individu yang dianggap sebagai komersialisasi yang mestinya bisa masyarakat dapatkan secara gratis. Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma. Semuanya dibatalkan dan dicabut, kata Pak Pramono Anung, Sekretaris Kabinet, Jumat 16 Juli 2021. Saat merenungkannya, saya jadi menyayangkan kejadian ini. Begini penjelasannya. Vaksin berbayar jelas bukan paksaan. Itu artinya siapa yang mau dan siapa yang mampu silakan beli dengan keputusannya sendiri. Warga yang tidak mau beli ya jangan beli. Tidak ada kebijakan yang memaksa untuk beli. Demikian juga warga yang tidak mau dan tidak mampu beli vaksin secara mandiri ya bisa mendapatkan vaksin gratis dari pemerintah dengan catatan akan disuntik vaksin yang tersedia saat itu tanpa bisa memilih. Namanya juga gratis, kebangetan kalau minta gratis tapi pakai rewel maunya pilih merek ini atau itu sesuka hatinya. Itu sih namanya egois, sakar PDW. Kalau mau rewel ini itu ya silahkan beli sendiri. Program vaksinasi berbayar ini sebetulnya sangat bisa menunjang percepatan herd immunity yang sedang digenjot pemerintah saat ini lewat pemberian vaksin. Sebab dengan adanya vaksin gratis dan vaksin berbayar yang dilakukan secara bersamaan pasti makin mempercepat tercapainya angka 75% warga Indonesia yang sudah divaksin. Angka itu yang memang ingin dicapai oleh pemerintah ya. Yang mau dan mampu silakan pilih vaksin gotong royong dan silakan bayar. Yang tidak mampu beli ya silakan pakai yang gratis. As simple as that. Tapi karena kebijakannya di Indonesia, jadi hal sesimpel itu jadi rumit, ribut sana sini sampai akhirnya program yang seharusnya dapat mempercepat herd immunity ini dibatalkan, dicabut dan dihentikan tanpa pernah digulirkan. Sayang, seribu sayang. Kedua, soal kebijakan PPKM darurat. Sadarlah jika saat ini pemerintah Indonesia sedang menghadapi si malakama. Apapun kebijakan yang diambil pasti sama-sama menyebabkan hal-hal yang tidak mengenakan. Tapi cobalah untuk mengerti, jika seseorang sakit apalagi meninggal, kondisinya sudah jelas tidak bisa bekerja mencari nafkah. Celah harapan justru masih ada jika kita masih sehat tentu saja. Selama kita sehat, segala daya upaya mencari nafkah tetap bisa kita usahakan sekalipun berat, penuh keringat bahkan air mata. Pemerintah menyadari buah si malakama yang harus mereka pilih adalah mengutamakan kesehatan dan keselamatan hidup masyarakat seluruh rakyat Indonesia. Saat yang namanya sakit dan meninggal akibat COVID tidak bisa dihindarkan lagi, jalan satu-satunya adalah meminimalkan tingkat sakit dan meninggal akibat COVID itu sendiri. Dari sinilah keputusan PPKM darurat dan wacana perpanjangan dibuat pemerintah dengan sangat berat hati karena dampaknya pasti dirasakan oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Tujuannya cuma satu, yakni untuk kesehatan dan keselamatan hidup rakyat itu sendiri. Dan seperti biasa komentar dan pernyataan kontra langsung berhamburan menanggapi PPKM darurat dan wacana perpanjangannya yang dalam waktu dekat akan segera diputuskan pemerintah akan diperpanjang atau tidak. Menanggapi kebijakan PPKM darurat ini saya memang tidak mendukung sih. Ya karena sejujurnya saya adalah salah satu warga yang sangat terdampak dengan kebijakan ini. Kebetulan saya tinggal di Bali sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang perekonomiannya terdampak pandemi paling parah. Tapi saya juga tidak boleh egois hanya memikirkan diri sendiri. Dari sini saya tidak mendukung,
Tapi juga tidak menentang jika PPKM darurat dilakukan ataupun diperpanjang pemerintah. Saya akan menerima segala kemungkinannya tanpa banyak pembantahan. Kenapa bisa demikian? Saya hanya ingin menjadi warga negara Indonesia yang berusaha mengerti dan memaklumi jika kebijakan yang sangat tidak populer ini diambil pemerintah dengan sangat berat hati. Jika hati nurani kita semuanya bersih, kita bisa melihatnya dengan sangat jelas dari raut wajah dan intonasi suara Pak Presiden Jokowi saat membahas PPKM darurat. Pak Jokowi terlihat lelah dan sedang susah hatinya. Akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan, Jokowi bukanlah Superman yang bisa melakukan hal-hal super dalam sekejap. Semuanya jelas butuh proses, dukungan, kerjasama, pengertian, bahkan pengorbanan kita semuanya. Sementara Pak Jokowi dan seluruh jajarannya sudah berjuang maksimal mengendalikan kapal NKRI agar tidak karam diterpa badai COVID. Tidak malukah kita sebagai warga yang ingin pandemi COVID ini segera berlalu justru tidak mau pakai masker? Terus tidak mau taat mengikuti prokes dan malah berteriak no paling lantang saat melihat kebijakan vaksin berbayar dan PPKM darurat digulirkan. Bukankah biarlah hati nurani kita masing-masing yang menjawabnya? Oke, silakan klik link di kolom deskripsi untuk bisa mendapatkan artikel-artikel saya yang lainnya. Thanks so much. Sorry buat kalian ya yang sudah nonton video ini. Peace on earth is in heaven. Amin. Ketemu lagi di Suara Rahana Capture berikutnya. Bye.